Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kimia Teknik ya. Di sini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang elektrokimia. Oke. Elektrokimia berarti kimia yang berhubungan dengan elektro atau listrik ya. Elektrokimia itu mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan kerja listrik yang menerapkan antara prinsip reaksi reduksi oksidasi di dalam aplikasinya. Reaksi reduksi oksidasi atau yang biasa dikenal dengan redoks yaitu reaksi kimia yang merupakan reaksi pasangan antara oksidasi dan reduksi di dalam reaksi. Reduksi itu adalah diperolehnya elektron, sedangkan oksidasi itu terjadi hilangnya elektron. Zat pengoksidasi adalah zat yang mengambil elektron dari zat yang teroksidasi. Zat pereduksi itu zat yang memberikan elektron kepada zat yang tereduksi. Seperti contoh di sini ada ZNS ditambah 2H+ Ag aqua ya, menghasilkan reaksi kimia Zn2+ plus H2. Nah di sini oksidasinya bagaimana? Bedanya oksidasi sama reduksi. Kalau oksidasi kan tadi dia mengambil elektron ya, Jadi zinc lost elektron, zinc kehilangan elektronnya. Zinc is the reduction agent and become oxidized. Jadi dia menjadi yang teroksidasi. The oxidation number of Zn increase from 0 to +2. Jadi nilai oksidasinya dari Zn menjadi Zn2+. Nah, di sini. Jadi oksidasi yang pertama, one reactant lost electron. Jadi salah satu reaktan itu kehilangan elektronnya. Kemudian reduction agent is oxidized. Jadi zat yang produksi itu adanya reduksi itu menghasilkan zat yang teroksidasi atau zat pengoksidasi ya. Terus oxidation number increase, jadi jumlah oksidasinya meningkat. Jadi Zn jadi Zn2+. Sedangkan reduction other reactant gains electron. Jadi hidrogen ini mendapatkan tambahan dari elektronnya menjadi lebih besar. Oxidation agent is reduced. Zat oksid yang teroksidasi dia tereduksi. Jadi hidrogen ion is the oxidation agent and becomes reduced. Dia menjadi zat yang tereduksi. Kemudian oxidation number decrease, jumlah oksidasinya dia menurun dari H+ menjadi H saja. Jadi +1 menjadi tidak ada. Proses elektrokimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu proses sel volta atau sel galvani. Kemudian yang kedua adalah proses elektrolisis. Proses sel volta atau sel galvani itu adalah proses yang merubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Ya, dari kimia menjadi listrik. Proses yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan, reaksi yang tidak memerlukan adanya listrik, karena dia merubah kimia menjadi listrik. Kalau proses elektrolisis itu kebalikan dari sel volta atau sel galvani, yaitu proses yang merubah energi listrik menjadi energi kimia, menjadi reaksi kimia. Nah, di sini proses yang melakukan kerja dengan menyerap energi listrik, jadi membutuhkan yang namanya energi listrik, sehingga reaksinya non-spontan. Untuk reaksi redoks dan elektrokimia, di sini reaksi redoks tadi kan ada sel volta dan elektrolisis ya. Ada yang spontan dan ada yang tidak spontan. Nah, reaksi spontan itu berlangsung tanpa bantuan dari
listrik yang disebut dengan sel volta atau sel galvanik. Sedangkan reaksi redoks yang tidak spontan atau non-spontan hanya terjadi dengan bantuan listrik sehingga disebut dengan sel elektrolisis. Contoh reaksi redoks pada aki mobil. Listrik dari aki dengan yang digunakan untuk starter mobil itu berasal dari reaksi redoks spontan, itu dinamakan dengan sel galvanik. Reaksi redoks yang mengakibatkan terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya itu merupakan proses elektrokimia. Jadi baik sel volta, sel galvanik atau elektrolisis itu semua reaksinya itu dinamakan dengan proses elektrokimia. Konsep dari reaksi redoks ya, di sini reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi tadi ya adanya oksidasi dan adanya reduksi. Kalau reduksi itu dia memperoleh elektron, kalau oksidasi dia kehilangan elektron. Jadi reaksi redoks, reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron, baik dia memperoleh maupun kehilangan dari satu zat ke zat yang lainnya. Reaksi ini merupakan pasangan, sebab elektron yang hilang pada reaksi oksidasi sama dengan elektron yang diperoleh pada reaksi reduksi. Jadi reaksi kan dianggap sama, nilai elektron yang hilang itu ya sama yang diperoleh dari reduksinya maupun oksidasinya, jadi sama. Di sini ada 3 definisi untuk reaksi redoks yang digunakan. Nah, di sini untuk oksidasi ada 3 juga yang harus kalian ingat-ingat ya. Kalau oksidasi berarti dia kehilangan elektron, memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen ya. Jadi kehilangan elektron dan hidrogen dan memperoleh oksigen. Sedangkan untuk reduksi dia memperoleh elektron, memperoleh hidrogen dan kehilangan oksigen. Nah, seperti ini bisa dilihat pada oksigennya dia melepaskan, yang oksidasi menerima, yang elektron dia menerima, dia melepaskan. Untuk bilangan oksidasinya bagaimana? Kalau reduksi dia mengalami penurunan, kalau oksidasi mengalami kenaikan. Oke. Redoks transfer oksigen. Di sini oksidasi dia kan tadi memperoleh oksigen ya. Kalau reduksi kehilangan oksigen. Contohnya reaksi Fe2O3 dan CO. Di sini untuk Fe mengalami reduksi, dia kehilangan oksigen. Fe2O3 menjadi 2Fe. Sedangkan CO-nya dia mengalami oksidasi karena dia mendapatkan oksigen CO yang semula 1 menjadi O-nya ini ya. Ini kan 1 kali 3 kan 3. Ini jadinya O2, 2 kali 3 6. Jumlahnya tuh sama, Fe2 di sini juga 2 Fe-nya. O-nya di sini 3, di sini O-nya 3, 3 tambah 3 6. Di sini juga O2 kali 3 6. C-nya di sini 3, di sini juga nilainya 3. Oksidator atau zat yang pengoksidasi adalah zat yang mengoksidasi atau memberikan oksigen zat lain. Pada contoh reaksi ini, Fe menjadi oksidator karena dia memberikan oksigennya. Sedangkan reduktor dia yang menerima oksigen. Jadi yang termasuk reduktor adalah CO karena dia menerima oksigen. Sehingga disimpulkan di sini bahwa oksidator itu yang memberikan oksigen, kalau reduktor dia yang menerima oksigen. Ya. Redoks transfer hidrogen. Oksidasi itu tadi kan kehilangan hidrogen, kalau reduksi mendapat hidrogen. Contohnya di sini adalah etanol yang dioksidasi menjadi etanol. CH3CH2OH menjadi CH3CHO. Oxidation by loss of hydrogen. Jadi hidrogennya hilang. Nah, dia kehilangan hidrogen di sini.
CH3CHO. Nah, di sini reduction bagian of hidrogen, dia bertambah banyak hidrogennya, mengalami reduksi, mendapat hidrogen. Kalau oksidasi dia kehilangan hidrogen. Zat pengoksidasi atau oksidator itu memberi oksigen, memindahkan hidrogen. Jadi yang memindahkan itu oksidator. Kalau yang mana yang yang memberi oksigen atau memindahkan hidrogen dari zat lain itu oksidator. Kalau yang memindahkan oksigen dari zat lain yang memberi hidrogen kepada zat lain itu namanya reduktor. Istilah ini harus dipahami ya. Untuk redox transfer elektron, di sini ada singkatan OIL-RIG. Oxidation is loss, reduction is gain. Jadi pada oksidasi dia hilang, pada reduksi dia bertambah. Oksidasi berarti kehilangan elektron dan reduksi mendapat elektron. Cara mudah mengingatnya pakai ini ya, OIL-RIG. Contohnya CuO dan Mg bereaksi menghasilkan Cu plus MgO. Nah, di sini reduction bagian elektron. Di sini dia mengalami reduksi, elektronnya bertambah. Kalau di sini di oxidation, mengalami oksidasi sehingga kehilangan elektron ya. Magnesium mereduksi ion tembaga Cu dengan memberi elektron untuk menetralkan tembaganya. Magnesium adalah zat pereduksi atau reduktor. Sebaliknya, ion tembaga atau cuprum ya, dia memindahkan elektron dari magnesium untuk menghasilkan ion magnesium. Jadi ion tembaga bereaksi sebagai zat oksidatornya. Ini oksidatornya, yang Mg sebagai reduktornya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa oksidasi berarti kehilangan oil ya, oxidation is loss, reduction is gain. Jadi itu berarti zat pengoksidasi mengambil elektron dari zat lain. Ya, kemudian sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu terdiri dari sepasang elektroda. Ya, di sini ada sepasang elektroda plus dan minus yang dimasukkan di dalam larutan yang dihubungkan dengan sebuah logam, ya, dengan konduktor logam. Sel elektrokimia ini bisa berupa sel galvani yang tadi ya kimia menjadi listrik, maupun sel elektrolisis dari listrik menjadi kimia, seperti reaksi yang digambarkan di sini. Oke. Sel volatile atau sel galvani tadi dari kimia menjadi listrik ya. Dia menghasilkan energi listrik yang reaksinya spontan. Nah, sel galvani ini contohnya pada sel Danil. Sel Danil itu terdiri dari Zn ya, dan Co pada larutan ZnSO4, kalau ini CuSO4. Di antara kedua larutan ini terdapat penghubung atau transference yang berupa liquid junction atau jembatan garam. Ini ya disebut dengan salt bridge. Nah, jika elektroda Zn dan Cu ini dihubungkan, maka terjadi yang namanya arus listrik akibat dari reaksi oksidasi Zn dan reduksi dari ion Cu-nya di dalam larutan. Ini salah satu contoh reaksinya. Kutub negatifnya Zn ya menjadi Zn2 plus 2E-, dia mengalami oksidasi, memberikan elektron. Ya, ini yang menerima elektron ya, Cu2 plus ditambah 2E- menjadi Cu. Sehingga terjadi reaksi reduksi oksidasi atau redox menjadi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Sel galvani tanpa transference. Kalau tadi kan pakai transference atau salt bridge tadi ya, salah satu contohnya. Kalau sel kimia tanpa transference, ini contohnya sel aki, baterai atau sel lamps ya, sel bahan bakar atau fuel cell. Salah satu contoh tadi sel aki. Ini ada kutub negatif pada logam Pb, kutub positif
adalah logam Pb yang dilapisi PbO2 dan elektrolitnya adalah larutan H2SO4. Kalau sel Leyland atau sel kering, ini contohnya batu baterai. Ini batu baterai biasa ya. Kutub negatifnya adalah logam Zn, kutub positif adalah batang grafit atau C yang dibungkus dengan MnO2 dan elektrolitnya adalah pasta NH4Cl dan ZnCl2. Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi di sini tidak dijelaskan, berarti dari yang kutub negatifnya Zn ke kutub positifnya adalah C yang dibungkus dengan MnO2. Yang ketiga, sel bahan bakar atau fuel cell. Di sini sel bahan bakar biasanya menggunakan menggunakan oksigen pada katode dan satu gas yang dapat dioksidasi pada anoda. Biasanya yang digunakan pada fuel cell adalah gas hidrogen. Reaksinya seperti sel bahan bakar sudah banyak dikembangkan sebagai sumber penghasil listrik yang sangat bersih, ramah lingkungan, aman, dan mempunyai risiko yang sangat kecil. Ini salah satu dari kelebihan dari fuel cell yang menggunakan gas hidrogen. Aplikasi sel volta tadi salah satu contohnya adalah baterai kering, baterai peroksida, aki, dan sel bahan bakar. Di sini ya sel volta atau sel galvani ya. Di sini baterai kering ya ditemukan oleh Leyland yang mendapat hak paten atas penemuannya pada tahun 1866. Sel ini terdiri dari silinder seng yang berisi pasta, MnO2, NH4Cl, C, dan air. Seng ini berfungsi sebagai anoda, sedangkan katodanya digunakan grafit yang disebutkan pada pasta-pasta ini. Reaksi yang terjadi dalam baterai kering ini dijelaskan di sini ya. Ada Zn menjadi Zn2+ plus 2e itu anodanya. Katodanya kan MnO2 ditambah NH4 yang menjadi Mn2O3 plus 2NH3 plus 2H2O air ya. Di sini untuk ikatan yang terbentuk itu dia mengikat NH3 dan membentuk ion Zn NH3 4+. Ini hasil akhirnya. Di sini ada ini anodanya. Terus ini dalam ini katodanya atau grafit tadi ya. Ini pastanya, campuran dari MnO2, NH4Cl dan karbon. Baterai peroksida, contohnya adalah baterai kecil seperti ini ya, yang biasa digunakan di arloji, kalkulator, dan berbagai jenis alat elektronik lainnya. Di sini yang terdiri dari Zn sebagai anodanya, dan AgO itu sebagai katode, dan KOH menjadi pastanya yang sebagai elektrolitnya. Potensial selnya adalah 1,5 volt dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Reaksinya seperti anodanya Zn, katodenya AgO, dan KOH-nya sebagai pastanya gitu ya. Nah, kemudian aki ini juga menghasilkan listrik yang cukup besar dan dapat diisi kembali. Ini anodanya adalah Pb dan katodanya adalah PbO2. Keduanya dicetuskan pada asam sulfat. Seperti ini hasilnya. Untuk sel bahan bakar atau fuel cell adalah sebuah alat-alat berkimia yang mirip dengan baterai, tetapi berbeda karena dia dirancang untuk dapat diisi terus reaktannya yang terkonsumsi, yaitu dia memproduksi listrik dari penyediaan bahan bakar, hidrogen dan oksigen dari luar. Hal ini berbeda dengan energi internal dari baterai. Reaktan yang biasanya digunakan dalam sebuah sel bahan bakar adalah hidrogen di sisi anodanya dan oksigen di sisi katodanya sebagai sel hidrogen. Prinsip kerja fuel cell itu seperti ini, ada hidrogen yang dialirkan pada anoda ya dari fuel cellnya,
Di sisi lain ada oksigen yang dialirkan ke katode dari sisi positif fuel cell-nya, sehingga terjadi aliran listrik di sini, arus. Oke, terima kasih. Untuk tugas di sini kalian membuat artikel, ya. Ya, cari artikel, kalau buat makalah dari beberapa artikel minimal 3 ya, tentang penelitian atau perkembangan terakhir dari penerapan fuel cell, kelebihan dari fuel cell itu apa, kekurangannya itu apa. Nanti dikirim ke Sunan maksimal tanggal 30 Desember ya. Kelompok maksimal 3 orang. Kalau mau tidak bisa kelompok, terpaksa individu tidak apa-apa. Yang penting kalau mau kelompok 3 orang gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi ada gangguan dari anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.